Aku dulu pernah ngobrol sama Ko Erna. Apa tuh Ben? Apalah Ben Mungkin film kedua apa ketiga kok lupa. Oke. Kok nggak pengen bikin PH gitu kan? Iya kan kalau kita pernah kok nggak pengen. Malas gue ngurusinnya Ben Iya, gitu. betul. Terus muncullah Imaginary gitu. Sebenarnya apa sih kok yang Membuat itu jadi. Ya udah deh bikin PH deh gitu. Sejujurnya keinginan gue punya PH itu lebih besar dorongan eksternal daripada internalnya. Artinya ketika lu kerja sama orang kan lu ada banyak keterbatasan. Maksud gue semakin lu bertumbuh kan lu merasa butuh semakin besar ruangnya untuk berekspresi, untuk ngulik, dan itu kan ketika lu kerja buat orang kan pasti ada Benturan-benturan ya. benturan-benturan. Jadi faktor itu yang bikin kayak kalau gue misalnya gue dapat ruang yang gue butuhkan di tempat gue yang lama, mungkin gue gak akan pernah bikin PH juga. Karena gue bilang sama yang teman-teman lain juga, termasuk sama Dipa, gue bilang malas lah, ntar kita harus bikin perusahaan, harus mikirin. Gue lebih seneng bikin filmnya aja, kreatifnya aja. Tapi ya ternyata memang satu-satunya cara kalau lu mau bebas berkreasi sesuai yang lu mau, ya lu harus bikin bendera lu sendiri. Iya. Nah itu juga kan akhirnya terjadi kan. Maksudnya Imaginary proyek pertamanya Ngeri-Ngeri Sedap yang notabene-nya banyak. Ya maksudnya banyak juga yang Notanya bene. belum mau ngambil Ngeri-Ngeri Sedap pada waktu itu kan. Maksudnya Iya. apa ya bilang hanya Imaginary yang mau kita gitu. pun nggak pede sih sebenarnya. Maksudnya nggak pede, maksudnya nggak nyangka akan kita ngerasa ini cerita bagus, tapi maksudnya apakah bisa jutaan penonton, siapa yang berani ngomong? Lu kan nggak juga kan? Iya, tapi kan dengan ngambil itu untuk difilmkan aja itu resiko kan. Karena ada investornya ketika itu. Ayo gue modalin kalau lu mau bikin kan gitu. Tapi kan Ada faktor itu juga. iya. Tadinya kan gue mau ngerjain NNS tunggu Imaginary berdiri, which is 2022 kan. Ketika maksudnya kita mulai Imaginary kan baru mau setup kan setelah gue beres Dan cek toko sebelah 2 tadinya, tapi investornya datang ke gue dan ketika dia baca skripnya, ini gue mau invest, tapi kerjanya sekarang ya, jangan nanti. Ya udah gue discuss sama Dipa, akhirnya let's go gitu. Akhirnya makanya Dipa yang produce kan, gue kan benar-benar keterlibatan gue tuh dikit banget lah ya. banget di situ. Iya. Dan sekarang berarti bisa dibilang udah fokus mengurus Imaginary lah ya. Pusing ternyata jadi produser ya, pusing ya, banyak ngurusin duit. Gue tuh paling nggak happy ngurusin duit bener ya. Paling nggak suka gue ngurusin budget, harus ngurusin budget.